hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali di minggu pertama di bulan Agustus. Biar kita selalu bersuka cita, berbahagia, dan biar hati kita selalu merindukan Tuhan. Dan mari saya mengajak Bapak Ibu untuk menyiapkan hati kita. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Biarlah hati kita terus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, mengingat apapun yang sudah kita lewati. Dan biarlah hati kita juga terus mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Saya mengajak untuk kita bersama-sama menaikkan pujian, Yesus Kau sungguh baik. Pujian ini menjadi pengakuan kita di pagi hari ini bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang indah, Tuhan yang layak kita agungkan dan kita sembah. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau memandang Engkau sebagai Tuhan kami, memandang Engkau sebagai Tuhan yang mulia, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami mau memuji Engkau,
kami mau mengagungkan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, di hadapan Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan ya Tuhan. Sering sekali kami tidak dapat mengontrol pikiran dan hati kami, sehingga membiarkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan itu terjadi di dalam diri kami. Kami serakah, kami egois, kami mementingkan diri kami sendiri dalam kehidupan ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Bahkan di dalam perkataan kami ya Tuhan. Kami sudah melukai Engkau dan sesama kami. Kami tidak berbuat baik kepada sesama kami, tapi kami berbuat sesuatu yang menguntungkan diri kami sendiri. Kami sadar kami sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Karena kelemahan-kelemahan kami dan kesalahan-kesalahan kami. Mohon Tuhan menolong kami, supaya kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami. Sebab Engkau sudah menebus kami, untuk menjadikan kami manusia yang baru. Maka kami mohon pada Engkau ya Tuhan, mampukan kami, untuk dapat menghidupkan manusia baru kami, yang memancarkan terang Kristus di dalam perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan. Yang mempunyai hati yang suci dan tulus, mempunyai pikiran yang murni, di mana hati kami hanya ingin meninggikan Tuhan, penuh dengan kasih kepada Engkau dan sesama ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha adil, dan Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Berita anugerah terambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-18.
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Armin Honggo dari GKI Pekanbaru. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK 325. Ku memilih Yesus bukan harta. Bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku.
dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, Bukan tetap menyembahmu. Bukan menyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu harapan. Ku kan berserah, ku tahu kau tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. kan menyerahmu. Jujur kau Allah, bersandar pada kekuatanmu, di dalam kelemahanmu. Sempurnalah kuasamu. aku memegang janji. Ku tahu kau selalu bersamaku. Dalam setiap perkara, kaulah damai kendali. Bukan menyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu harapan. Aku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Sepanjang hidupku, bahkan di dalam hatiku, kan menyerahmu. Bahkan di dalam hatiku, kan menyerahmu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami mohon Tuhan memimpin kami untuk bisa mempelajari firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara ini. Mampukan dia untuk menyampaikan suara hati Tuhan kepada kami semua dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari saya mengajak kita membuka Alkitab. Dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai 12. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupan. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh bersyukur dapat berbagi firman Tuhan kepada saudara pada hari ini. Saya juga menyampaikan salam dari Jemaat GKI Pekanbaru, dan berharap mari kita terus saling mendoakan satu dengan lain, supaya saling menguatkan di tengah-tengah menghadapi pandemi virus COVID-19 yang bukannya makin mampu kita hadapi, tapi makin mencekamkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah bagaimana kebahagiaan itu terjadi. Bagaimana kebahagiaan itu terjadi? Ketika saya masih kecil, saya ingat saya suka membaca komik. Entah itu cerita Cinderella, Putri Salju, dan lain sebagainya. Nah, rata-rata dalam cerita itu diakhiri dengan satu kalimat, yaitu maka berbahagialah mereka selama-lamanya. Cinderella bertemu dengan pangeran dan akhirnya mereka melewati kesulitan dan menikah, maka berbahagialah mereka selama-lamanya. Putri Salju juga demikian, maka berbahagialah mereka selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kemudian suatu kali ketika saya pelayanan setelah tua gitu saya duduk di mobil kakak saya di Jakarta ponakan saya memutarkan sebuah film di dalam mobil, yaitu Cinderella kedua, saudara. Nah, di dalam film itu ceritanya demikian, saudara. Cinderella itu ada di dalam istana setelah nikah. Ternyata dia sangat menderita sekali. Kalau dulu dia pakaiannya bebas, dia tidak diatur oleh banyak aturan-aturan. Tapi ketika dia masuk istana, baik makan, berpakaian, dan berbicara, semuanya diatur, dan dia sangat menderita karena itu. Karena apa? Dia harus menjadi orang yang berbeda dengan sebelumnya ketika masih seorang gadis. Nah, saudara, saya bertanya dalam hati, apakah pada saat yang seperti ini Cinderella tidak bahagia lagi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah seperti ini juga pemikiran kita gitu ya? Ketika ada penderitaan, ada kesulitan datang, maka kemudian kita bilang kita nggak bahagia. Betulkah demikian, saudara? Orang Tionghoa, saudara-saudara, seperti kita waktu masa Imlek selalu suka untuk menempelkan satu kata, yaitu fu, berkat, atau kebahagiaan. Yofu itu kan kebahagiaan ya. Nah, saudara, fu itu sering sekali bukan cuma tempel begitu saja di pintu, tapi juga ditempel terbalik. Atau di dinding ditempel terbalik. Nah, saudara, ada artinya terbalik itu ya. Karena katanya begitu dibalik itu seperti adalah laifu gitu ya, seperti itu artinya. Yaitu artinya datanglah berkat itu, datanglah kebahagiaan itu masuk ke dalam rumah. Nah, saudara-saudara, karena apa? Karena bagi orang Tionghoa kebahagiaan itu sangat penting sekali. Apalagi dalam budaya kuno,
Ya, kebahagiaan itu begitu penting sekali, itu dicari dan dianggap sebagai dewa yang sangat penting sekali. Nah, saudara-saudara, bagaimana ajaran filosofi orang Tionghoa kuno gitu ya, budaya kuno memandang kebahagiaan itu. Orang yang bahagia katanya dia umur panjang. Dia juga adalah orang yang kaya, memiliki kekayaan. Dia hidup dalam kedamaian. Dia juga bisa menatap masa depannya ke depan. Punya masa depan yang baik, karirnya bagus. Yang kelima adalah matinya tanpa penyakit. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau orang bisa hidup yang seperti kelima hal ini, dia adalah orang yang betul-betul bahagia. Nah, saudara, kalau kita ukur ini, saudara, engkau adalah orang yang bahagia atau tidak? Nah, karena itu, saudara-saudara, kita ingin sekali mendapatkan kekayaan. Karena itu, kita ingin sekali mendapatkan umur yang panjang. Karena itu kita ingin mendapatkan kesehatan. Karena itu kita ingin hidup dalam damai, ya tidak ada permusuhan baik dalam keluarga ataupun dengan orang lain. Kita ingin punya karir yang bagus dan kita ingin punya masa depan yang baik. Dan bagi kita inilah adalah sumber-sumber kebahagiaan kita, saudara. Lalu bagaimana Alkitab mengajarkan kita tentang kebahagiaan itu, saudara? Apakah cukup atau tidak gitu ya? Apakah seperti ini yang diajarkan? Saudara-saudara yang dikatakan Tuhan, bagaimana kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara? Apakah yang menurut filosofi orang Tionghoa ini, kalau kita mengikuti filosofi yang seperti ini, waktu saya ada dalam ancaman COVID atau bahkan terkena COVID, apakah saya itu bahagia? Itu sebuah pertanyaan buat kita semua, bukan? Nah, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Nah, kita tadi membaca ayat 3-12 yang sangat menarik. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Orang yang karena aku dicela, dianiaya dan difitnah tentang yang jahat. Berbahagia, bersukacita, bergembira karena itu. Wah, ini ada satu hal yang cukup luar biasa ya. Ternyata Yesus mengatakan kebahagiaan itu bisa terjadi di tengah-tengah penderitaan, dengan kata lain. Jadi saudara, waktu kita menderita, kita bisa menyebut diri kita adalah orang yang bahagia. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena kebahagiaan itu bukan sebuah perasaan semata-mata, saudara. Kebahagiaan itu adalah bagaimana saya memaknai hidup ini. Itu kebahagiaan. Ketika Cinderella berbahagia selama-lamanya, saudara, itu adalah bagaimana yang membuat komik ini, ya cerita ini, memaknai kebahagiaan itu. Yaitu dua orang yang saling mencintai dapat menikah, jadian itu. Maka disebut sebagai orang yang bahagia selama-lamanya. Nah, bagi orang Tionghoa filosofinya adalah umur panjang, kaya, terus kemudian damai hidupnya, karirnya bagus, menatap masa depan yang cerah di depan. Lalu kemudian yang kelima, dia sampai mati pun tanpa penyakit. Nah, saudara ini kasih Tuhan, waktu dia melihat inilah kebahagiaan, maka makna hidupnya itu ada di sana, saudara. Nah, Tuhan Yesus kemudian menawarkan satu makna yang berbeda lagi. Yaitu apa? Penderitaan itu justru ada sebuah kebahagiaan juga. Engkau bisa miskin, engkau bisa berduka cita, engkau harus berjuang dalam hidupnya untuk orang lain, bukan untuk diri kamu sendiri. Itu bisa disebut kebahagiaan. Bahagia itu seperti apa sih dikatakan? Mengapa dalam penderitaan itu bisa bahagia? Karena orang Kristen, para murid Yesus itu seharusnya melihat bahwa ketika dia sadar dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hidup di hadapan Allah dengan kesadaran bahwa harta dunia ini gak bisa diperhitungkan apa-apa. Dia sadar aku ini orang miskin. Bisa jadi dia banyak sekali harta dunia ini. Dia bisa jadi di umurnya 90 tahun, 100 tahun.
Dia tahu itu bukan ukurannya di hadapan Tuhan. Tapi yang paling berharga adalah boleh hidup di hadapan Tuhan. Paling berharga adalah waktu dalam keadaan kehilangan, duka cita. Di tengah-tengah menghadapi kelemahan yang sedang dialami. Tuhan menghiburnya. Tuhan menolong dia. Tuhan datang di dalam pergumulannya. Yang berbahagia adalah boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Yang berbahagia adalah bisa melihat Allah di dalam hidupnya. Yang berbahagia adalah demi Kristus boleh menderita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah punya kerajaan surga di dalam kehidupannya. Nah, orang Kristen itu harus melihat yang seperti inilah yang menjadi ukuran dia di dalam kehidupannya, menjadi makna dalam hidupnya. Yaitu Yesus itu begitu bernilai, kerajaannya begitu bernilai, kehadirannya itu begitu bernilai, kemuliaannya itu begitu bernilai, melebihi daripada segala yang ada yang saya miliki ini. Saudara, waktu kita melihat ini adalah sebagai satu kebahagiaan kita, memaknai ini seperti demikian, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menyebutkan di tengah penderitaan kita adalah seorang yang berbahagia. Hari ini saya ingin bertanya pada saudara, saudara adalah orang yang berbahagia atau tidak? Apa yang menjadi makna hidup saudara? Apa yang menjadi sebuah pergumulan dan kesedihan saudara dalam kehidupan ini? Sering sekali kita berteriak, jangan khawatir, jangan takut. Saudara, saya terakhir ini merenungkan, orang Kristen itu bukan berarti tidak boleh khawatir. Orang Kristen harus khawatir dalam hal yang benar sebenarnya. Waktu Yesus berkata, kamu jangan khawatir akan apa? Makan dan minum, soal perut. Karena ada sesuatu yang lebih berharga. Apa yang harus kamu khawatirkan? Di dalam pergumulan kamu itu gak bisa melihat alam. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Waktu di dalam perjuangan hidup ini, kesusahan ini yang kau jalankan, dan kau tidak mendahulukan kerajaan surga daripada segala sesuatu. Engkau kehilangan imanmu untuk bersandar pada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Itu yang harus kita khawatirkan, takut. Kita kehilangan rasa takut pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali bahagia itu ketika kita boleh hidup di hadapan Tuhan. Apakah saudara-saudara dan saya itu adalah orang yang memang betul-betul hidup di hadapan Tuhan atau tidak? Mari saudara kita coba melihat kembali di dalam kehidupan kita. Apakah kita adalah orang yang takut pada Tuhan? Kita adalah orang yang senantiasa hidup menurut ukuran Tuhan atau tidak? Dan buat kita ini adalah sebuah kebahagiaan. Nah saudara, saya teringat lagi Mazmur 1. Saudara, di dalam perjanjian lama juga berbicara kebahagiaan. Mazmur 1 itu menceritakan sesuatu yang indah sekali. Ayat pertama di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali pemazmur berkata gitu ya, kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Bagaimana orang itu memilih kesukaannya? Dia tidak memilih kesukaannya yang menyenangkan hatinya itu dalam kelompok di mana adalah kelompok orang fasik, kelompok orang berdosa, kelompok pencemooh. Dia sama sekali tidak ada di jalan itu, dia tidak berdiri di sana, dia tidak duduk di tempat itu. Dia sama sekali tidak ada di sana. Dia tidak memilih itu kesukaannya. Tapi dia memilih supaya firman Tuhan itu menguasai hidupnya siang dan malam. Dan dia mempunyai kesukaan, yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Karena apa? Karena pilihan kesukaan yang ini akan membuat hidupnya berkualitas, punya bobot. Karena hidup yang seperti ini kemudian dia berkata akan membuat dia tahan dalam penghakiman orang benar. Karena pilihan ini akan membuat dia ada dalam jalan yang dikenal oleh Tuhan. Maka dia akan berbahagia. Nah saudara, kita perlu sekali belajar di dalam hal ini saudara. Bahwa sesungguhnya saudara, bagaimana kita bisa menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita? Bicaranya adalah soal kita memilih kesukaan. Memilih makna hidup. Apa yang menjadi makna hidup saudara? Apakah makna hidup yang menurut ukuran Kristus atau dunia ini saudara? Kalau saudara memilih yang Kristus punya, artinya kita harus menggesernya. Meninggalkan itu sama sekali dan melihat ukuran Yesus Kristus. Yaitu Allah yang hadir di dalam hidup kita. Dan firman yang memenuhi kehidupan kita. Yang membuat kita punya bobot, punya kualitas hidup. Yang membuat kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, membuat kita ada di dalam jalan Tuhan. Maka walaupun dalam dunia ini banyak sekali penderitaan. Kita sakit, kita bisa kehilangan, kita bisa menghadapi sakit penyakit. Sehingga kita bisa seperti Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Tetapi ketika saya harus hidup, hidup demi Kristus. Amin saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, buatlah pilihan. Mari kita memilih Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab pilihan itu akan membuat engkau dan saya bisa berkata, aku adalah orang bahagia. Geser makna hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan menemukan di tengah COVID ini, di tengah sakit, di tengah ancaman, di tengah kekurangan, di tengah apapun yang terjadi, kita adalah orang bahagia. Amin saudara. Saya mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan dan bersaat teduh sampai merenungkan apa yang sudah kita dengar. Apakah kita adalah orang yang berbahagia? Sudahkah kebahagiaan itu terjadi dalam hidup saudara? Jika kita ingin, mari kita geser makna hidup kita. Biarlah kita merasa ada di hadapan Tuhan itu yang paling berharga. Punya kerajaan surga itu adalah paling berharga. Ketika kita berhidup berkorban demi Kristus, itu adalah sesuatu kebahagiaan. Biarlah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat hening. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di sepanjang zaman dan di sepanjang abad. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami rindu ya Tuhan, hidup seperti apa yang Kau ajarkan pada kami. Kami menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya sekedar sebuah perasaan, tapi kebahagiaan adalah sebuah makna dalam kehidupan. Seperti apa kami memaknai hidup kami, itulah kebahagiaan kami. Dan kami ingin makna hidup kami adalah sesuai dengan apa yang Kau ajarkan pada kami. Yang membuat kami melampaui penderitaan, melampaui
kesulitan-kesulitan yang ada yang terjadi di dalamnya, melampaui penyakit, melampaui apapun yang di dalam dunia ini. Ketika ada Engkau dalam hidup kami, itu adalah sebuah kebahagiaan. Ketika kami boleh taat pada Engkau, itu adalah sebuah kebahagiaan. Ketika nilai-nilai-Mu itu dapat kami hidupkan, itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan tolong kami semua ya Tuhan, biarlah itu menjadi nilai kebahagiaan kami. Bahwa kami boleh berkorban untuk Kristus, bahwa kami boleh berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk kedamaian, bahwa kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami dapat melihat Engkau dan kami boleh hidup di hadapan-Mu. Kami mempunyai kerajaan surga dan kami hidup di dalamnya. Ini adalah sebuah kebahagiaan. Tolong kami untuk menggeser itu semua dan betul-betul menjadikan filosofi ini sebagai kebahagiaan hidup kami ya Tuhan. Kami menginginkannya dan tolong kami ya Tuhan, supaya itu betul-betul terjadi dalam hidup kami. Maka Tuhan, ketika kami mau mendoakan saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kehidupan ekonomi mereka, bergumul di dalam keluarga mereka, kami berharap ya Tuhan, nilai kebahagiaan itu juga hadir di dalam perjuangan mereka ya Tuhan. Supaya mereka dapat melewati sakit penyakit dengan bersama dengan Engkau dan makin mengenal Engkau ya Tuhan. Dan sehingga mereka dapat mendapatkan makna hidup yang lebih lagi ya Tuhan. Sehingga mereka bisa mengatakan, meskipun aku sakit, aku berbahagia. Sebab ada Tuhan yang menyertai di dalamnya. Meskipun saya mengalami kesulitan dalam ekonomi ataupun kesulitan dalam keluarga, saya berbahagia karena ada Tuhan yang menopang untuk melewati ini semua. Bersama dengan Tuhan, taat pada Tuhan, itu kebahagiaan kami. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tentu kami ingin sekali mereka juga sembuh. Tentu kami ingin juga mereka bisa melewati ini semua. Biarlah Tuhan yang menolong. Kami juga mengingat beberapa saudara kami yang merayakan ulang tahun mereka. Kami serahkan juga saudari Cindy, saudari Irena, saudara Simon, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur mereka boleh masuk dalam ulang tahun, masuk bertambah usia mereka. Dan kami mau menyerahkan hidup mereka. Kalau sebelumnya Tuhan sudah menyertai mereka, biarlah di dalam perjalanan ke depan, mereka juga dapat tetap menikmati penyertaan Tuhan dan bisa melihat Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam kehidupan mereka, mereka sangat menginginkan memperkenankan Engkau sebagai jalan hidup mereka. Supaya mempermuliakan Engkau sebagai perjuangan di dalamnya. Supaya mereka merasa berbahagia apabila bisa hidup di hadapan Engkau. Menemukan bahwa Engkau menyertai mereka di dalam segala apapun. Dalam perjuangan hidup mereka. Dalam hal apapun juga di sana. Ada Engkau yang terus menopang, menuntun, dan menyertai mereka. Dan biarlah itulah senantiasa dikejar dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memperoleh kebahagiaan yang sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kami serahkan kesehatan mereka dan bantuan jaga dan pelihara mereka. Kami serahkan juga kehidupan mereka, karir mereka, perjuangan mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Kami juga mengingat pada saat ini bangsa dan negara kami sedang berjuang melawan COVID-19. Betapa tidak berdayanya kami manusia ya Tuhan. Satu hal yaitu kami mau serahkan para pemimpin bangsa kami mau menyerahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengasihi dan berbelas kasihan. Sehingga ada jalan yang terbaik yang keluar dari sana sehingga dapat mengatasi ini dan dapat menghadapi ini semua, bahkan bisa menekan kematian-kematian yang terjadi, menekan penyebaran COVID yang terjadi. Tuhan buka jalan. Kami mau serahkan juga ekonomi negara kami dalam tangan Tuhan. Kami tahu tekanan yang begitu luar biasa karena akibat dari COVID ini. Tuhan tolong supaya negara ini dapat bertahan dan dapat melewati ini dengan baik. Kami menunggu vaksin yang betul-betul bermanfaat untuk bisa melakukan itu semua. Peliharalah jemaat-Mu ya Tuhan,
supaya dikuatkan melewati ini semua, diberikan hikmat dan bijaksana untuk betul-betul menjaga diri mereka dengan penuh dengan tanggung jawab dan hidup di hadapan Engkau dengan baik ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyiapkan persembahan kita, dan nats persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, kita bisa memberikan persembahan kita melalui rekening Gereja Terang Hidup yang tertera di layar Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan Bapak Ibu dan memberikannya ketika gereja kita dibuka kembali. Biarlah persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 129. Indah mulia bahagia penuh. Bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang sandarkan lengan yang kekal, langkahku teguh, jalanku cerah. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Sama-sama katakan, tiada ku cemas, takut pun hanya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal, yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, saya mengajak kita mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus
damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu berikutnya.